Selamat siang ibu-ibu. Siang apa pagi masih? Oh, udah siang ya? Semangat gak ini? Dari jam berapa di sininya? Jam 8 apa jam 9? Oh, jam 9. Jadi tadi langsung senam 2 jam. Ini istirahat dulu baru senam. Oh iya. Ini dari Kelapa semua. Tadi ke sini pakai mobil ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan ya sama pihak dari Puskesmas. Kami dari BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih Bu, jauh-jauh nih dari Pangkal ya ke sini sengaja untuk memberikan sosialisasi. Tapi di sini kami nggak sendiri. Ada dari BNN Kabupaten Bangka. Nah, di sini kami mau menyampaikan, menghimbau terutama kepada ibu-ibu ya, tahu kasus PCC ya? PCC yang di apa? Di Sulawesi ya. Kasus terakhir banyak orang meninggal gara-gara PCC. Ya, tapi yang sering nih yang banyak orang-orang pada pakai di Bangka ini bukan itu. Ya, kalau anak-anak nih biasanya pakainya adalah komik. Ya. Komik apa lagi yang Ibu tahu apa lagi? Torpedo, terus Somadril, iPhone, apa lagi? Bensin, terus anak-anak tuh ada yang nyium knalpot, ya. Knalpot itu belakangnya dicium, katanya efeknya hampir sama kayak lem, ya. Jadi apa namanya? Mungkin kami menghimbau kepada ibu, nanti kalau anaknya sudah mulai beli, terutama sebenarnya torpedo ya Bu ya. Torpedo sih tidak salah torpedonya ya kan, tapi kadang dia itu dioplos sama pil, komik, terus Fanta lah, Coca-Cola ya kan, nanti diminum. Iya biasanya kalau sudah torpedo itu dia naik lagi nanti apa? Bir kan, kalau lah bir nanti arak lah nggak mempan, naik lagi dia pakainya sabu. Jadi ini tadi Bu udah sehat ya, udah senam. Ini kita harus menjamin juga anak-anak kita lebih sehat. Masa yang sehat ibunya doang, anaknya nggak sehat gitu. Terus mungkin kalau untuk anak-anak yang masih punya anak kecil atau cucu, jangan jajan sembarangan. Terutama jangan menerima apapun yang dari orang nggak dikenal, takutnya dicampur. Sekarang tuh yang terbaru ada sabu cair Bu, bukan sabu yang macam micin lagi kan, sabu itu bentuknya kayak micin. Nah ini udah nggak itu lagi, tapi pabrik terbaru itu sabunya sabu cair. Kalau baca dicampur ke makanan lah, ke minuman gitu. Jadi anak-anak kalau misalnya ada jajanan baru yang itu nggak biasa dimakan, mending jangan dimakan, jangan diminum. Itu mungkin dari kami. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak ibu-ibu? Ya. PCC itu apa? Nah, PCC itu bentuknya dia putih Bu ya. Kalau dulu kalau tidak salah dari Balai POM ada obat namanya Somadril, sampai sekarang pun masih ada. Nah, Somadril ini dia dioplos ya, dioplos sama obat lain, terus dijadikan pil. Di pil putih ini tertulis di situ PCC gitu. Adik kan yang di TV itu pabrik PCC dimusnahkan gara-gara dia berbutir-butir. Tapi di Bangka ini belum ada kasus, cuman lah ada di Bangka ini biasanya adalah Aibon, kayak orang-orang nih bodrek, anak-anak itu ya. Jadi kami tuh hari Jumat lalu penyuluhan dan tes urin ya. Memang mereka nggak ngaku ini, nggak ngaku pakai apa
yang lain-lain tuh enggak, tapi satu mereka percaya diri, bilang aku pakai apa? Torpedo. Ya, jadi torpedo itu dicampur sama Kratin dan Fanta, Coca-Cola teman-temannya itu. Nah, baru diminum itu. Kayak sekarang kalau mungkin dari pihak puskesmas biasanya melakukan sidak ke kantin-kantin sekolah atau itu bisa dilakukan, jangan diizinkan lagi. Ya, yang di kantin-kantin, di warung-warung jangan diizinkan lagi. Misal pun ada anak mau beli, ditanya untuk apa gitu. Karena kalau udah dia lebih dari 1 gelas itu Bu, 1 gelas itu udah nggak wajar kan? Karena itu minuman berenergi katanya kan, minuman berenergi gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Oh iya Bu. Oh, just juice enggak, just juice. Tapi karena gulanya itu kan Bu, gulanya sakarin, bagus kalau misalnya dikurangi. Ya, yang gula-gula buatan itu kan enggak bagus buat kita gitu. Kurang kalau yang gula-gula buatan. Jadi mungkin bisa dikasih bekal aja kalau pas sekolah itu lebih sehat ya. Terus apa sih ciri-cirinya? Ya kan, mau tahu nggak ini ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya nih kalau orang yang pakai, mana Dokter Sylvia? Ini saya mau memperagakan ini. Dokter Sylvia. Dokter Sylvie boleh, Dokter Sylvie boleh. Ya, boleh minta bantu. Jadi nak memperagakan kalau anak ini pakai Ibon ya, kalau anak pakai Ibon. Jadi Ibon itu kan kaleng ya Bu, kaleng biasa ya mereka nih. Satu pas coba-coba itu, nanti saya mau memperagakan Dok, bentar. Jadi biasa itu pertama tuh 1 kaleng Bu, ya 1 kaleng. Terus ini kan ini ada baju kan, karena kalau nggak pakai baju biasanya mereka tuh kayak pakai plastik buat ngirup tuh. Kalau nggak pakai perantara, baca tuh lem-lem masuk ke hidung kan, ya nggak? Malah jadi ini nanti jadi apa, buat operasi hidung dia makin gede. Jadi biasanya macam nih. Itu ya caranya tuh kayak ngirup, jadi dia dimasukkan ke kaos, dimasukkan ke baju, nah diirup-irup itu salah satunya. Nah terus apa sih ciri-cirinya kalau orang itu, kalau anak udah kena Ibon ya, mungkin saya mau memperagakan dikit. Ini pura-puranya lagi masuk ke klinik ya Bu, udah ditangkap jadi masuk ke klinik. Oke, jadi kita pura-puranya ada anak perempuan ya, remaja datang terus datang ke klinik mau dilakukan asesmen itu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, oke, silakan duduk atau berdiri. Pura-puranya duduk ya, pura-puranya duduk, silakan duduk. Adik namanya siapa? Ini datang sama siapa, Dek? Adik sama siapa namanya, kalau boleh tahu siapa? Adik tinggalnya di mana? Oh, tinggal kenalan di sana lah. Di sananya di mana? Oke, cukup itu sedikit contoh. Nggak konsentrasi Bu, nggak konsentrasi ini. Misal saya tanya Ibu kan, Mbak. Ya. Ibu namanya siapa? Rogaya. Ibu Rogaya. Kalau saya ditanya siapa namanya? Hehehe. Cem tuh, misal nih yang biasa kami lakukan tuh ngetes konsentrasi tuh contohnya misal ya ke dokter nih, ke dokter. Kalau saya bilang pipi, dokter pegang kepala, ya. Kalau saya bilang telinga, dokter pegang jidat, ya.
Kalau saya bilang hidung, dokter pegang dagu, oke? Pipi, kepala, iya benar, pipi, hidung. Hidung tadi mana hidung? Iya, telinga. Jidat. Ya, oke, ini baru awal nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Hidung. Dagu. Iya, hidung, dagu, pipi, Kepala, Bu. telinga, Jidat. jidat. Oke, lagi. Hidung, Dagu. pipi, hidung. Nah, jadi itu kalau biasanya yang biasa kami tes tuh kayak gitu. Tapi itu cepet, Bu. Hidung nenek gitu. Jadi dia nggak bisa konsentrasi. Memang salah satunya yang diserang adalah sistem konsentrasinya gitu. Hidung, apa tadi hidung Ibu? Hidung tadi, ya itu contohnya ya. Terus apalagi sabu ya. Kalau sabu makanan, sabu Bu, ya. Apa sih ciri-cirinya sabu ini? Kalau tidak salah dia nyerangnya adalah sistem emosi di otak, ya. Jadi anak itu kalau misal dia pakai sabu, yang ada adalah emosian, temperamen, atau bahasa kita nih anak marah-marah terus, ya. Makanya sampai jual TV, jual barang-barang, terus ngelawan orang tua. Kenapa? Udah nggak pernah ini lagi, udah nggak takut lagi. Yang mereka mau adalah barat itu. Tuh mungkin ya, Bu. Terus ada nggak sampai sini dia mau nanya lagi nggak? Ayo, mumpung masih di sini kami. Ya, lagi. Nah, kira-kira apa sih sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan biar anak kita nggak kena narkoba? Ayo, kalau bisa jawab kami kasih tempat tisu keren, ya. Kalau bisa jawab kami kasih door prize, ya, door prize. Ayo, kira-kira sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai nenek, apa yang harus kita lakukan biar anak tuh tidak pakai narkoba? Jauh, angkat tangan. Mau door prize nggak? Mau door prize nggak? Oh iya Ibu, sini Bu. Ya, maju dong, harus sambil perkenalan ya. Sambil perkenalan, siapa namanya Bu? Holija. Ibu Holija, boleh. Nah, oke Ibu Holija tadi gimana biar anak tidak pakai narkoba? Oh. Diperkuat ahlaknya. Dan lingkungannya. Oke, boleh. Sini dulu Ibu. Tepuk tangan buat Ibu tadi. Ya, ini buat tempat tisu ya Bu ya. Jangan buat mobil-mobilan, nanti buat mobil-mobilan. Dimain kayak cucu. Dibuat tempat tisu nanti ya. Ini miniatur mobil kami ya. Ini dibuka. Ini baca dibuka nih. Ini kita foto bareng ya ibu-ibu dengan pihak dari puskesmas juga ya. Oh nggak ada ya. Terus ini pesan kami Bu, menade anak, cucu, terus mungkin tetangga, saudara ya kan, yang sudah terlanjur terkena narkoba maupun aibon, komik dan lain sebagainya, bisa dibawa ke BNN, boleh BNNP, boleh BNNK maupun puskesmas ya. Boleh kalau mereka ini takut di penjara, tapi nggak di penjara. Kalau misal lapor mau sembuh, mau berobat, boleh ke BNN, BNNP, BNNK maupun puskesmas, dibawa ke situ ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Mau ditanyakan lagi enggak? Nah ya, kalau gitu ini terakhir penutup.
cukup dari kami, Bu. Jadi kalau saya bilang yang bebas narkoba tepuk tangan, Ibu tepuk tangan ya. Oke, dicek dulu deh. Yang bebas narkoba tepuk tangan. Yang bebas narkoba tepuk tangan. Yang bebas narkoba, yang bebas narkoba, yang bebas narkoba tepuk tangan. Yang merasa cantik tepuk tangan. Yang merasa cantik tepuk tangan. Yang merasa cantik, yang merasa cantik, yang merasa cantik tepuk tangan. Yang pakai suara ya.